Keutamaan Al-Quran yang paling besar adalah sebagai petunjuk kepada manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak ada keburukan dan kebatilan di dalamnya. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami arti dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Telah hadir buku yang akan memahamkan kita tentang arti dan makna yang ada dalam Al-Quran, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Maudu'i. Hadir bersama kami Ustadz HM Budi Setiawan yang akan menjelaskan tentang buku ini. Saya Berry Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Selamat pagi, Ustadz Budi Setiawan, apa kabar? Alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Selalu alhamdulillah, selalu baik ya? Selalu baik. Karena hari ini kita menghadirkan kebaikan. Betul sekali. Mudah-mudahan ya. Ya, dan itu akan menimbulkan gairah yang sangat luar biasa. Amin. Dalam menata apa yang akan kita lakukan. Ya, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu ini pesan yang wajib disampaikan di awal. Kalau Anda mungkin pernah ya mendengarkan juga penjelasan dari Ustadz Budi Setiawan dalam Radio Talk di sebelum-sebelumnya tentang tafsir Al-Quran Maudu'i ini. Anda mungkin juga ingin atau nunggu-nunggu nih. Ini kapan lagi nih ada bukunya ya, ada Betul. tafsir Al-Maudu'i ini. Nah, sekarang dihadirkan di Al-Sinta. Nah, yang sudah tahu buruan deh daripada kehabisan, ketinggalan ya. Jadi sekarang sekali. Anda bisa catat dulu nomornya di 0821. Ini cara pemesanannya nanti saya akan bacakan, tapi catat dulu nih nomornya ya. 0821 2292 3344. Anda bisa kirim via SMS atau WhatsApp dengan format ketik Elsinta, spasi nama lengkap Anda, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Wah, saya udah ngebocorin nih, bisa ada angsuran. Iya. Nanti lengkapnya Ustadz Budi Setiawan yang akan menjelaskan. Tapi harga buku ini berapa sih sebetulnya? Harga bukunya adalah Rp5.500.000, terdiri dari 11 jilid. Tunai, jika Anda membayar tunai, ada diskon Rp1.504.000, jadi Anda tinggal membayar Rp3.996.000. Tapi jika Anda tidak ingin membeli secara tunai, Anda bisa juga mengangsurnya. Angsuran 4 kali, per bulannya Anda membayar Rp999.000, atau angsuran 6 kali dengan uang muka Rp846.000. Selama 5 bulan berikutnya Anda akan membayar Rp630.000. Nah, khusus untuk 14 pembeli tunai pertama hari ini akan mendapatkan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim. Jadi, silakan langsung catat nomornya tadi di 0821 2292 3344. Ingat juga format SMS atau WA-nya Elsinta, spasi nama lengkap Anda, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Ini buku apa sih Ustadz yang kita bahas di pagi hari ini? Ini tadi saya di awal sudah menjelaskan atau menyampaikan tafsir Al-Maudu'i. Ini kan tafsir banyak nih. Apa sih yang bikin beda? Ya, baik. Terima kasih Mas Berry, pendengar Elsinta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini buku tafsir Al-Quran ini kalau seolah-olah seperti sama dengan yang lainnya. Tapi memang sama, yaitu sama-sama menafsirkan Al-Quran yang 30 juz itu. Cuman bedanya adalah penyajiannya. Kalau yang sudah berada di masyarakat seperti Al-Misbah, Ibnu Katsir dan sebagainya, itu konsepnya tahlili, ayat demi ayat. Jadi Al-Fatihah mulai bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin itu ditafsirkan satu persatu. Selesai kembali lanjut dengan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Nah, kalau ini adalah tema per tema. Tema pertama, jadi Al-Quran yang 30 juz itu dirangkum, dipilah-pilah sehingga muncullah ada 13 bab di sini, ratusan tema dan ribuan subtema di dalam tafsir Maudhu ini. Nah, sehingga apa perbedaannya adalah kita bisa lebih cepat mendapatkan jawaban dari apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin pembahasan sesuatu yang ada dalam Al-Quran, Al-Maudhu ini jawabannya. Mempercepat solusinya. Sambilkan contoh, kalau Indonesia itu kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kebinekaan itu ternyata Al-Quran sudah memberikan solusi, memberikan jawaban, penjelasan dan pencerahan buat kita. Contoh misalkan di sini ada kebinekaan dalam agama. Indonesia memiliki 6 agama yang dilindungi negara. Nah, bagaimana sikap kita umat Islam dengan agama-agama yang lain? Diajarkan di sini. Kita akan menjadi umat Islam yang legowo, umat Islam yang berbesar hati, pikirannya itu lebih luas lagi menyikapi perbedaan ini, sehingga kita umat Islam tidak akan berbuat yang membuat orang agama lain itu tersinggung. Nah, kita menjadi umat Islam yang betul-betul yang andap asor, rahmatan lil alamin. Kemudian melihat perbedaan itu kita biasa.
Itulah maka muncullah lakum dinukum waliyadin. Iya. Nah, kalau ada umat Islam yang melakukan sesuatu yang menyakitkan, mungkin belum memahami kebinekaan itu sendiri, ternyata Al-Qur'an menjelaskan Membahas secara dan detail. menjelaskannya Betul. Ada lagi misalkan kebinekaan dalam ibadah. Islam itu sendiri ibadahnya banyak yang tidak sama, yang sunnah-sunnah. Iya. Dalam sholat aja kan berbeda kita. Dalam sunnah takbirnya aja ada yang di telinga, ada yang di dada kan. Itu berbeda, tetapi intinya maknanya sama. Tidak akan membatalkan sholat itu sendiri. Niatnya pun juga kadang ada yang usolli, fardol, gitu. Ada yang tanpa usolli langsung Allahu Akbar. Iya. Nah, itulah perbedaan dalam Islam itu sendiri, banyak ragamnya, dan di dalam buku ini juga dijabarkan begitu indah, begitu begitu jelas, sehingga kita akan menjadi umat Islam yang kembali lagi legowo. Kepada agama lain kita legowo, kepada sesama muslim kita legowo. Kalau dengan beda agama, lakum dinukum waliyadin. Kalau dengan sesama muslim, walana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalanku, bagimu amalanmu. Udah selesai, nafsi-nafsi seperti itu. Nah, juga dibahas juga di kebinekaan adalah kebinekaan dalam status sosial. Bagaimana sikap kita terhadap harta, jabatan, dan nasab. Nah, itu status sosial itu 3 ini. Harta, jabatan, dan nasab. Ini kalau kita nggak bisa menjaga, itu kita bisa susah. Kita bisa menyimpang dari syariat Islam yang ada. Dan ini juga dikupas, dijabarkan begitu indahnya bagaimana dengan harta itu sendiri. Dengan harta itu ada perintah untuk sedekah. Bahkan di medsos sudah banyak sekali kalau orang sudah mati itu ingin hidup lagi karena ingin bersedekah. Iya. Tapi pada prinsipnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat 10 itu bukan sudah mati. Sebelum meninggal dunia, orang-orang yang bakhil, bin kikir, alias medit, ya, di saat dia mau mati, nyawa sudah dikerongkongan, pintu tobat sudah ditutup, tobat gak diterima, dia malah berdoa dalam Al-Quran, dijabarkan, Robbi laula akhortani il ajalin qorib, fa'asodaka wa aku minasolihin. Ya Allah, ya Robbi, tolong tundalah matiku sebentar saja, supaya hamba bisa bersodakoh. Dan termasuk golongan orang-orang yang solih. Jadi sebelum meninggal dia udah pingin ditunda matinya hanya untuk bisa bersedekah. Nah, disinilah bagaimana sikap kita terhadap harta, jabatan, dan nasab. Ada juga kebinekaan dalam etnik. Etnik kita banyak sekali. Iya, ada juga kebinekaan dalam budaya. Dalam budaya ini harus kita pahami betul itu. Seperti contoh kemarin di YouTube ya, banyak medsos itu ada seorang pemuda, mohon maaf ya berjenggot gitu ya, jidatnya hitam, menendang sesajen. Nonton nggak di situ? Iya. Ada. Nah itu sempat viral tuh, ramai tuh. Viral banget. Nah, padahal umat Islam nggak ngajari seperti itu. Adanya yang namanya tabayun, klarifikasi. Ajak dialog dulu, ini apa? Nah itu kan budaya. Ini apa? Menyimpang atau tidak? Kalau memang terjadi penyimpangan, diberitahu dengan baik. Tabayun itu tadi, klarifikasi. Bukan langsung tendang, diviralkan, ngomong yang macam-macam. Nah itu bukan cerminan umat Islam yang memahami Al-Quran. Dzalikal kitabul hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Nah kalau kita orang mengaku bertakwa, petunjuknya Al-Quran. Al-Quran ngajari kita semuanya. Menjadikan kita umat Islam yang rahmatan lil alamin. Legowo, bisa melihat perbedaan, menjadikan rahmah. Dan itulah umat Islam yang diharapkan, yang ada dalam tafsir Maudhu'i ini. Ya, ini menarik ya. Ini baru jilid 1 loh. Baru jilid 1. Al-Quran dan kebinekaan. Betul. Saya pegang catatannya. Di sini ada 11 jilid Ustadz ya? Ya, 11 jilid. Betul ya. Ada banyak tema juga, ada subtemanya. Tadi di jilid 1 aja subtemanya itu ada banyak. Saya bisa bacain tadi mungkin diantaranya kebinekaan dalam agama, dalam etnik yang tadi disebutkan oleh Ustadz Budi ya, kemudian juga kebinekaan profesi, karena profesi kita kan beda-beda. Ternyata betul. Al-Quran juga mengatur dan membimbing kita umat Islam bagaimana kita menghadapi perbedaan-perbedaan tadi. Ada banyaklah perbedaan-perbedaan. Bahkan tadi kata Ustadz Budi saja, umat Islam saja cara beribadahnya itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Yang sunnah berbeda-beda. Nah ini menarik. Nah kalau Anda ingin tahu lebih detail bagaimana tafsir Maudhu'i ini, langsung aja beli bukunya. Tapi berapa sih investasinya? Tadi sih saya di awal udah nyebutin Ustadz ya. Betul nggak sih seperti itu? Ya, investasinya itu hanya Rp5.500.000. Cuman pada saat ini itu ada diskon yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi yang membeli tunai itu ada potongan harga Rp1.504.000. Rp1.504.000 sehingga tinggal bayar Rp3.996.000. Ya. Nah, untuk 14 pemesan pertama yang tunai ini tadi, kami berikan apresiasi lagi, yaitu bonus seri Akhlak Anak Muslim. Buku seri Akhlak Anak Muslim ada 8 jilid. Nah, ini bilingual, Indonesia dan Inggris, bilingual. Wow. Nah, Maudhu'inya ini untuk orang tuanya, ya, orang bonusnya dewasa. untuk anak-anak, untuk putra-putrinya. Saya anak-anak sudah besar, untuk cucunya. Loh, saya belum punya cucu, untuk ponaan-ponaannya.
ponakan saya udah besar semua. Untuk masjid yang di situ ada TPA misalnya. TPA, TPG-nya. Nah, itu bisa semua. Bagus karena buku bonus ini memang khusus untuk anak-anak dan bilingual Indonesia dan Inggris tentang akhlak anak muslim. Nah, kemudian kalau yang angsuran tadi sudah sampaikan ada 4 kali angsuran. Jadi yang diangsur itu bukan 5.500.000 dibagi 4 itu bukan, tapi yang 3.996.000 dibagi 4. Jadi harga angsuran dan harga tunai itu sama. Jadi kami meminimalkan yang namanya perbedaan lah. Karena perbedaan memunculkan nanti beda persepsi. Jadi 3.996.000 itu dibagi 4 tinggal 999.000 4 kali. Barang datang bayar 999.000, kedua, ketiga, keempat yang sama. Tapi kalau yang 6 kali itu ada uang mukanya. Barang datang bayar 846.000, kemudian 5 bulannya 630.000 rupiah. Ini untuk Jabodetabek, bahkan untuk Jawa free ongkir. Kalau untuk luar Jawa harus tunai dan bisa transfer dulu. Kalau untuk di sini untuk Jawa itu yang kami dahulukan nanti yang sudah transfer terlebih dahulu. Oke. Karena yang pesan alhamdulillah banyak, jadi harus transfer dulu kita kirim. Yang mau COD dulu boleh. Jadi kita COD sebenarnya. COD. Tapi kalau yang transfer dulu kita kirim lebih dahulu. Kalau yang nunggu COD ya kita nanti urut setelah selesai yang transfer baru yang belum transfer kita kirim barangnya. Ya, jadi nggak usah khawatir, barang kita kirim baru bayar. Bagaimana pesannya? Silakan aja kirimkan SMS atau WA dengan format ketik L Sinta atau ELS lah. ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke nomor 0821 2292 3344 0821 2292 3344. Dan ini kalau telepon miss call saja. Ya. Karena teleponnya saya bawa, saya siaran. Itu. Ini tadi saya berpikir gini Ustadz, harga bukunya Rp5.500.000, yang angsuran 4 kali atau 6 kali nggak dapat diskon, tapi ternyata tetap dapat diskon juga ya. Betul Tapi sekali. yang dibelikan keringanan adalah tadi ya, ada angsuran 4 kali atau angsuran 6 kali. Betul. Tapi kalau yang mau dapat potongan dan bonus langsung, dapat potongan Rp1.504.000 tapi dapat bonus, ya bayarnya tunai lah ya. Betul. Dengan bayar Rp3.996.000. Catat nomornya, silakan di 0821 2292 3344, ketik ELS atau El Sinta, spasi nama lengkap Anda, spasi alamat lengkap. Ini penting nih, alamat lengkap supaya nanti pengirimannya nggak salah alamat itu Ustadz ya. Betul. Spasi tunai atau angsuran. Kirim ke 0821 2292 3344. Masih ada banyak hal nih. Tadi baru jilid 1 Ustaz. Masih ada 10 jilid, tapi kita mungkin nggak akan membahas semuanya. Hal-hal yang penting yang dekat sekali dengan kekinian dari masyarakat kita di Indonesia Ustaz. Betul sekali. Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i. Tafsir Al-Maudu'i, tafsir Al-Quran yang membahas dan memberikan solusi masalah-masalah kekinian, mendalam, ilmiah, dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Hasil ijtima ulama Al-Quran dan para ahli tafsir Indonesia menjadikan hati kita tentram, luas wawasan keislaman berdasarkan pemahaman yang benar, serta menumbuhkan kedamaian sejati. Terdiri dari 11 jilid, memandu Anda meraih nur ilahi. Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i. Ya, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin memahami Al-Quran dan ingin membaca tafsirnya, selama ini mungkin per ayat ya Ustadz ya, kalau yang biasa dikenal di Indonesia, dan sekarang ini dibawakan oleh Ustadz Budi Setiawan, tafsir Al-Quran per tema. Jadi sesuai dengan tema-tema yang mungkin Anda butuhkan. Misalkan Anda ingin tahu tentang moderasi Islam atau moderasi beragama yang sekarang juga seringkali didengungkan oleh Kementerian Agama. Dan isu-isu kontemporer misalnya cloning. Nah ini kan juga lagi happening nih ya. Lagi jadi pembahasan juga di bidang ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran itu seperti apa sih cloning, kemudian transfusi darah, relasi antara ulama dan umaro atau pemimpin dan juga pemuka agama.
dan lain sebagainya. Ini ternyata ada di dalam tafsir Al-Quran tematik tafsir Maudhu'i ini. Yang jilid ke-7 itu. Di jilid ke-7. Dan saya sedang membuka atau sedang memegang jilid ke-9. Ini tentang kenabian dalam Al-Quran. Seperti apa? Kalau netizen yang melihat di media sosial, seperti ini bukunya ya. Mungkin agak jauh, tapi seperti inilah paling tidak bukunya, hardcover. Nanti mungkin detailnya Ustadz bisa menjelaskan. Tapi saya pengen tahu juga deh. Mungkin banyak netizen juga yang ingin tahu tentang penulisnya. Tapi sebelumnya saya perlu ingatkan lagi, Anda yang ingin memesannya, silakan Anda bisa kirimkan SMS atau WA dengan format ketik ELS atau El Sinta, spasi nama lengkap Anda, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Kirim ke 0821 2292 3344. Harga buku ini Rp5.500.000. Ada 11 jilid dengan berbagai macam tema. Kemudian kalau Anda membayarnya secara tunai hari ini akan mendapatkan diskon Rp1.504.000. Jadi Anda tinggal membayar Rp3.996.000. Perlu diingat, untuk pembeli tunai pertama, 14 pembeli tunai pertama hari ini akan mendapatkan tambahan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim. Ini terdiri dari 2 bahasa ya buku ini ya, Indonesia dan juga Inggris, dan terdiri dari 8 jilid untuk buku seri Akhlak Anak Muslim. Tapi jangan khawatir, Anda mungkin berpikir, wah saya tunai belum bisa nih kira-kira. Bisa nggak diangsur? Bisa, tenang aja. Dan diangsur itu tetap loh, harganya Rp3.996.000. Jadi ada angsuran 4 kali, jadi Anda per bulan tinggal bayar Rp999.000. Atau angsuran 6 kali, tapi ini dengan uang muka. Yang pertama, pada saat bukunya datang, Anda membayar Rp846.000. Berikutnya, selama 5 bulan, Anda membayar Rp630.000. Nah, ini penting juga nih. Biasanya orang kalau mau beli sesuatu, ongkirnya berapa sih? Nah, Jabodetabek atau Pulau Jawa, free ongkir. Ya, Betul. jadi Jabodetabek dan Pulau Jawa ini free ongkir. Nah, untuk yang di luar Jawa, itu nanti tinggal dihitung saja ongkirnya berapa. Dan perlu diingat juga, untuk Anda yang memesan dan berada di luar Jawa, pembayarannya harus tunai. Silakan bisa langsung dipesan buku tafsir Maudhu'i ini, tafsir Al-Quran tematik, dengan mengirimkan SMS atau WA, El Sinta atau ELS, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap Anda, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344. Nah, Ustadz, ini biasanya kalau buku itu kan ya, ada penulis, ada penyusunnya. Betul. Tafsir Maudhu'i ini bagaimana? Ya, baik. Pendengar El Sinta yang dirahmati Allah, penulis dari tafsir Maudhu'i ini adalah para profesor doktor, ulama-ulama kita yang ada di Lajnah Pentausihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama. Jadi ada sekitar 15 pakar di situ. Ada pakar tafsir, pakar hadis, pakar perbandingan 4 mazhab. Jadi mereka berkumpul dalam Lajnah Pentausihan Mushaf Al-Quran menulis tentang tafsir Maudhu'i. Itu selesai dalam waktu 5 tahun. Pengerjaannya 5 tahun. Nah, karena memang pemerintah kita melalui ulama-ulama kita ini memang ingin mencerdaskan, dalam tanda kutip, ingin mencerdaskan umat Islam tentang Islam itu sendiri, dan ingin mengajak umat Islam itu betul-betul bisa menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin itu tadi. Jadi kita tidak gampang tersulut emosi, tidak gampang terpengaruh dengan Islam-Islam yang kadang menjadikan kita berbeda dari kebiasaan. Nah, kita diarahkan ke arah situ, diajari dan dibimbing semuanya. Nah, tetapi ya kembali lagi, kalau kita nggak senang membaca juga repot juga. Iya. Nah, tapi apapun namanya, kita harus paham bahwasanya Al-Quran itu kan bacaan-bacaan kita dan wajib kita pahami. Kalau kita tidak senang belajar membaca Al-Quran atau memahami isi Al-Quran, maka bagaimana kita bisa menyikapi hidup ini? Kan dalam Al-Quran Allah juga menegaskan, setiap hari Ramadan kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu adalah Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk untuk manusia ini, hudalinas, dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Al-Quran. Jadi setelah Ramadan itu dikumandangkan yang namanya Nuzulul Quran, petunjuk buat manusia dan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Nah, penjelasan itulah yang kita butuhkan dalam tafsir Maudhu'i. Nah, itu semuanya ada di dalam tafsir Maudhu'i itu. Sehingga kita akan lebih luas wawasan kita memahami kehidupan ini dengan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Tapi siapa nih
yang harus memiliki tafsir maudhu'i ini, Ustaz? Ya, kalau siapa ya kita semuanya. Termasuk Mas Berry juga. Iya. Ya ini, karena apa? Karena ini betul-betul akan membimbing kita. Saya ambilkan contoh di jilid yang ketiga. Iya. Jilid ketiga ada komunikasi dan informasi. Berarti semua orang itu harus memahami komunikasi dan informasi dalam versi Al-Quran. Sehingga kita tidak menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, tidak membuat medsos-medsos yang menyinggung orang, tidak membuli ulama, membuli pemimpin, membuli siapapun yang dia tidak sukai. Karena Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Al-Quran mengajarkan kita sebagai contoh dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 63 itu Allah mengajarkan kepada kita kalau kita berbicara dengan seorang munafik, mohon maaf, kepada orang-orang yang suka ngeyelan, raja ngeyel ya, diberitahu itu pokoknya bisa aja jawabnya gitu loh. Nah, Al-Quran ngajari kita dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 63 itu dengan bahasa qalam baligh. Qalam baligh itu bahasa perkataan yang menyentuh hatinya langsung. Jadi itu the point. Kalau kita ditanya orang-orang yang suka ngeyel itu jangan memberikan jawaban yang ada celah mereka untuk bertanya lagi. Langsung to the point. Kalau tanya A, jawabnya juga A. Langsung pada poinnya. Jadi kita tidak usah melakukan kembangan-kembangan. Itu qalam baligh namanya. Kemudian kalau kita berbicara, mohon maaf, Allah itu memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk nuturi Fir'aun la'anatullah. Fir'aun la'anatullah itu kan dalam Al-Quran digambarkan bahwa orangnya begitu bengis, begitu kejam dan sebagainya. Nah, tapi Allah melarang Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam untuk membuli Fir'aun, untuk mengolok-olok Fir'aun, menjelek-jelek Fir'aun, tidak boleh. Tapi harus dengan kata-kata apa? Qaulalayinah itu bahasa yang lemah lembut. Loh, bayangkan, untuk nasihati Fir'aun, Musa harus berbicara dengan lemah lembut. Loh, bayangkan itu. Al-Quran memerintahkan seperti itu, qaulalayinah, lemah lembut. Itu ada di dalam surat Toha, ayat surat ke-20 ayat 44, qaulalayinah. Nah, bagaimana dengan kita yang kita nasihati bukan Fir'aun loh, tapi kita lebih kejam daripada Nabi Musa. Kita tidak merujuk pada Al-Quran. Nah, kalau lainnya itu lemah lembut itu pokoknya berbicara dengan yang tidak menyinggung perasaan. Dengan Fir'aun aja kita nggak boleh menyinggung perasaan Fir'aun, Nabi Musa. Apalagi kita zaman sekarang ini. Makanya belajar dalam Al-Quran untuk berbicara, berkomunikasi, diajari kita menjadi komunikasi yang santun. Kemudian ada lagi dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, itu kaulan kariman. Itu kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kita berbicara dengan orang tua kita dengan bahasa yang santun, bahasa yang mulia, dengan penuh keakraban. Kita berbicara dengan senyum, berdekatan, bisa bermesra-mesra dengan ayah ibu kita. Tapi faktanya sekarang ini apa? Orang tua itu digugat 1 miliar. Waduh, ngeri ya Ustaz ya. Iya kan ada. Itu berarti nggak merujuk ke Al-Quran ya? Iya, berarti sudah dikuasai oleh nafsunya dia. Pola pikirnya sudah berubah gitu. Makanya kalau kita mau belajar di sini diajarkan berbicara dengan yang lembut, sopan, santun dengan ayah ibu kita. Berbicaranya tidak boleh berkata hus, tidak boleh ngegas kalau bicara dengan orang tua. Nah, ini diajarkan semua di sini. Dan selain diajarkan bahasa-bahasa yang santun ini, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita jangan berbicara yang menyimpang, itu bahasa-bahasa yang negatif. Contohnya qaula zur itu berkata dusta, bujuk ya. Itu kan orang-orang, mohon maaf, ciri-ciri orang munafik kalau berkata berbohong, dipercaya ingkar, berjanji dipercaya bohong, berjanji ingkar, kemudian munafik ini harus dihindari dan kita jangan berbicara seperti mereka. Qaula zur namanya. Kemudian kita juga tidak boleh tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita nggak senang dengan dicari kesalahannya itu apa, baru diobral seperti itu, kita nggak boleh. Kemudian setelah tahu kesalahan, kejelekannya kita ghibah, ngerasani, disebarluaskan, digosipin gitu. Betul. Ya Ustaz ya. Itu medsos sekarang kan banyak seperti itu. Kemudian yang tidak boleh lagi adalah sukhriyah ini yang kadang kita nggak menyadari. Kita sering melakukan hal itu. Contoh sukhriyah itu memanggil orang dengan sebutan yang tidak baik. Misalkan kurus, kerempeng, cebol, juling. Yang repot lagi pada saat kita kembali kampanye, cebong, kampret. Loh, itu Al-Quran melarang loh. Tapi kenapa orang-orang bisa yang ngerti agama juga melakukan itu semua? Ini perlu pertanyaan juga. Makanya harus kita pahami dalam komunikasi ini, komunikasi yang bisa menyentuh hati, komunikasi yang tidak menyinggung orang, harus kita pahami bersama sehingga kita berbicara dengan siapa itu enak. Makanya dalam Al-Quran simahum fi wujuhim min asari sujud, tampak pada wajah mereka tanda-tanda bekas sujud.
mohon maaf, tanda-tanda bekas sujud itu bukan yang jidatnya hitam ya. Itu memang bekas sujud, tapi makna bekas sujud di sini adalah aura positif dalam wajahnya itu tampak sekali, berbicara dengan orang murah senyum. Dia kalau berbicara menyenangkan, tidak gampang menyakiti, itu tanda-tanda bekas sujud yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya kita belajar dari buku yang ketiga itu, kita akan bisa menjadi orang yang santun. Bahkan diajari juga kita adalah apa yang dimaksud dengan miskomunikasi, supaya kita tidak salah persepsi dengan orang lain. Di jilid ketiga semua dari situ. Silakan dimiliki, kaji, pelajari, kita akan berubah. Ini cara berbicara kalau kita bisa bedah semuanya persoalan dalam hidup, iya, terutama untuk umat Islam. betul. Ini kita bisa ya memang karena Al-Qur'an dan hadis itu kan tuntunan Betul. kita melalui dunia ini Iya. sampai nanti kita ke akhirat. Iya. Kalau baca Al-Qur'an mungkin Anda baca artinya tapi tidak bisa memahami maknanya apa. Betul. Berarti bisa dilengkapi dengan tafsir Al-Qur'an tematik, tafsir Maudhu'i ini Ustaz ya. Karena kalau kita membaca artinya Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu kan kita tidak boleh menafsirkan sendiri. Iya. Nanti bisa kalau menafsirkan Kemana-mana itu udah salah, udah itu nggak boleh, dilarang, dan itu diharamkan, tidak diperbolehkan. Caranya bagaimana? Untuk Anda yang ingin memiliki tafsir Maudhu'i ini, silakan. Jadi Anda bisa memesannya melalui SMS atau WA dengan kirim ke 0821 2292 3344. Ada formatnya loh. Cara pesannya Anda tinggal kirim SMS atau WA dengan format Elsinta atau ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap Anda, spasi tunai atau angsuran. Jadi buku ini bisa dibeli secara tunai atau angsuran. Harga bukunya normalnya itu Rp5.500.000. Ada 11 jilid dengan berbagai macam tema. Dan untuk Anda yang membelinya secara tunai, hari ini ada diskon Rp1.504.000. Jadi tinggal membayar Rp3.996.000 saja. Tapi jangan khawatir, Anda masih tetap bisa mendapatkan diskon sebesar Rp1.504.000 kalau Anda juga ingin membayarnya secara angsuran. Jadi diberikan kemudahan ya, sudah dapat diskon bisa bayar tunai atau angsuran juga. Yang mau angsuran bisa 4 kali, yaitu Rp999.000 setiap bulannya selama 4 kali. Kemudian angsuran 6 kali, ini dengan uang muka. Uang mukanya Rp846.000. Kemudian 5 bulan berikutnya Anda membayar Rp630.000. Perlu diingat, tapi khusus untuk 14 pembeli tunai pertama akan mendapatkan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim. Jadi 14 pembeli tunai pertama akan dapat bonus buku seri Anak Akhlak Muslim yang terdiri dari 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang juga terdiri dari 8 jilid. Nah, khusus untuk Anda yang memesan dan berada di wilayah Jabodetabek atau Pulau Jawa, ada free ongkos kirim atau gratis ongkos kirim. Sementara untuk yang membeli dan Anda berasal dari luar Jawa, ini harus tunai belinya. Nanti tinggal dihitung saja berapa ongkos kirimnya, akan diinformasikan lebih lanjut. Sekali lagi kirim ke 0821 2292 3344 SMS atau WA Elsinta spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Kita ngobrol lagi Ustadz setelah yang berikut ini. Siap. Kita masih akan membahas, nah ini penting nih, keistimewaan dari tafsir Maudhu'i ini apa sih? Termasuk juga mungkin nanti kita bedah ya, jilid-jilid lainnya yang ada di dalam tafsir Al-Quran tematik tafsir Maudhu'i ini. Radio Talk Tafsir Al-Maudhu'i. Suara beduk biasanya menandakan ada informasi yang ingin disampaikan, seperti informasi yang satu ini. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek sekarang punya aplikasi yang namanya Jam Sostek Mobile atau JEMO, yang sudah tersedia di App Store dan Play Store. Dengan JEMO, kamu bisa langsung daftar jadi peserta dan bayar iuran. Bisa langsung melakukan pengkinian data, dan bisa klaim jaminan hari tua hanya dalam hitungan menit. Hanya dalam hitungan menit loh, canggih banget kan? Selain itu, masih banyak fitur-fitur hebat lainnya di JEMO. Informasi lebih lanjut, hubungi kontak center BP Jam Sostek 175. Ayo, download JEMO sekarang. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Lebih lengkap, lebih mudah, lebih cepat. Aplikasi JEMO, sahabat pekerja Indonesia. Segera unduh dan lakukan pengiriman data. Dapatkan informasi di mana saja. Jam Sostek Mobile untuk
Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i. Mendengar keutamaan Al-Quran yang paling besar adalah sebagai petunjuk kepada umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil, tidak ada keburukan dan kebatilan di dalamnya. Oleh karena itulah umat Islam harus memahami arti dan juga makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, salah satu caranya selain membaca Al-Quran itu sendiri yang wajib tentunya bagi umat Islam, Anda juga bisa melengkapi membaca Al-Quran Anda dengan memahami tafsir yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Salah satunya dengan cara memiliki buku tafsir Al-Quran tematik, tafsir Maudu'i, yang harganya Rp5.500.000, tapi karena hari ini khusus untuk pendengar El Sinta ada diskon Rp1.504.000, jadi Anda tinggal membayar Rp3.996.000. Ada 11 jilid, angsurannya bisa juga. Jadi kalau yang ingin mengangsur, silakan. Ada angsuran 4 kali, tinggal Anda pilih saja ada angsuran 4 kali atau 6 kali. Kalau angsuran 4 kali artinya setiap bulan selama 4 kali ya, setiap 4 bulan tadi Anda membayar Rp999.000. Kemudian yang angsuran 6 kali itu dengan uang muka Rp846.000. Selama 5 bulan berikutnya Anda membayar Rp630.000. Nah, untuk yang berada di Jabodetabek atau Pulau Jawa, free ongkir untuk pengirimannya. Sementara untuk yang membeli di luar Jawa nanti akan dihitung berapa ongkos kirimnya. Termasuk yang beli di luar Jawa, ini harus tunai. Jadi sekali lagi yang harus tunai itu yang pembeli di luar Jawa. Nah, untuk yang membeli secara tunai, 14 pembeli tunai pertama akan mendapatkan tambahan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim yang terdiri dari 8 jilid dan bilingual atau 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Cara pemesanan buku tafsir Maudu'i ini silakan Anda bisa pesan melalui SMS atau WA dengan format ELS atau El Sinta spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. El Sinta spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344 0821 2292 3344. Saya masih bersama Ustadz Budi Setiawan. Nah, sekarang nih Ustadz, istimewanya apa sih tafsir Maudu'i ini? Istimewanya ini kalau sebelum saya katakan very very special book. Wih. Nah, ada kan VVIP ya. Very very important person. Book. Important person, important book. Ya, karena apa? Karena Al-Quran. Sangat istimewa. Yang jelas dari segi fisiknya udah istimewa. Ini kekuatan buku ini bisa sampai 20 tahun kalau hanya untuk dikaji. Jadi beli sekali itu bisa diwariskan kepada anak cucu. Bisa sampai generasi anak cucu, mungkin bisa sampai cicit juga. Karena ini kuat sekali dan ada waterproof. Kena air tidak akan merusak tintanya. Nah, ini kertasnya juga tebal ya? Tebal. Matte paper 120 gram. Nah, ini bisa dijadikan warisan kepada anak cucu kita supaya mereka tidak salah persepsi tentang Al-Quran. Tapi penting juga nih Ustadz, berarti buku ini karena bisa diwariskan, berarti bisa kita amalkan juga dong. Kita mau beramal, kita mau wakafkan ke masjid misalnya. Betul. Dan itu sudah banyak yang sudah melakukan. Jadi banyak customer yang beli 2, beli 3, itu diwakafkan. Ada juga beli 2 ini, Bu, ini mau diwakafkan. Oh, enggak, ini untuk anak saya. Untuk jadi, dia sendiri, anaknya juga anak sendiri, tapi untuk anaknya. Jawaban mereka, karena saya ingin anak saya juga memahami Al-Quran. Yang menarik lagi di Jawa Tengah sana, mohon maaf, itu di Gunung Kidul. Itu kan tahu ya kita kondisinya tidak begitu. Itu yang beli ternyata pedagang pedagang apa ya? Yang logikanya kalau saya lihat harga segini rasanya nggak mampu. Tapi mereka itu memiliki harta dibelikan itu. Saya tanya kenapa? Ya karena saya ingin cerdas dalam hal Al-Quran. Walaupun saya ini tidak pernah mondok dan sebagainya, tapi saya butuhkan. Gitu. Dan itu juga anak-anak saya juga seperti itu. Jadi banyak sekali yang membeli ini memang tergerak, memang ingin mengetahui
apa sih Al-Quran itu sebenarnya, apa sih bagaimana kedalaman Al-Quran itu, dan bagaimana sikap kita bisa berperilaku seperti Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Iya. Walaupun kita tidak bisa sama seperti beliau, tapi setidak-tidaknya kita mencontoh apa yang paling mudah kita lakukan. Nah, disitulah mereka akhirnya memiliki buku ini. Nah, itu keistimewaan yang ada dalam Al-Quran secara tidak langsung menghipnotis, kalau bahasa saya apa yang menghipnotis, menjadikan orang itu ingin sekali mendalami Al-Quran. Tafsir Maudhu'i ini betul-betul membuka wacana kita, apa sih Al-Quran itu gitu. Apa sih kedalaman Al-Quran ini? Apa yang harus saya lakukan? Kalau misalkan tadi kebinekaan dalam profesi pekerjaan kita berbeda-beda, bagaimana sikap kita? Kadang satu pekerjaan sama-sama di Al-Sintanya, satunya punya mobil, satunya belum punya mobil. Kalau kita nggak ngerti ilmunya kan bisa tersinggung gitu kan. Padahal satunya dapat warisan kita nggak tahu kan gitu. Nah, bagaimana sikap kita dengan pekerja-pekerja yang lainnya, sama-sama pegawai negerinya kok berbeda. Nah, inilah kebinekaan itu yang harus kita pahami, apalagi etnis ya. Nah, ini pemahaman-pemahaman itu menjadikan kita lebih dewasa dan lebih cerdas. Ini gitu. menarik juga nih di jilid 4 pembangunan generasi muda. Iya. Nah, kalau kita ngomongin tentang Indonesia ke depannya ya. Iya. Generasi muda ini kan penerus bangsa nih Ustadz Betul, ya. betul. Nah, ini ternyata di jilid 4 dalam tafsir Maudhu'i ini ngebahas tentang pembangunan generasi muda dari fase kehidupan individu, dinamika perkembangan umat, kualitas generasi muda yang diharapkan tentunya bukan kualitas yang sembarangan, tapi balik lagi generasi muda yang kembali ke Al-Quran gitu Ustaz. Betul sekali. Jadi di sini generasi muda kita kalau sekarang kita perhatikan kan memprihatinkan. Mohon maaf, saya itu Ustadz juga sering keluyuran ya, dalam artian saya orang lapangan, sehingga untuk bahan penceramah itu juga ada gitu ya. Itu banyak sekali kalau saya lihat di warkop, entah itu kalau saya di Jawa Timur sana, di sini kan ada warkop ya, warung kopi, itu yang cangkruk, yang duduk itu kebanyakan anak muda, kadang masih SMA, ya kuliah, sudah tahu adzan maghrib juga nggak beranjak, masih nongkrong karena ada wifi-nya. Beli kopi 3.000 1 jam wifi-nya kan. Itu yang terjadi. Saya kadang berpikir ini gimana caranya. Nah, itulah di dalam buku ini kita diajari bagaimana kita pribadi orang tua dibentuk untuk bisa mengajak mereka, minimal itu diri kita dibenahi dulu, diri kita itu diperkuat dulu. Lalu bagaimana dengan anak-anak kita, sehingga kita tidak perlu berbicara tentang anaknya orang lain, anak kita sendiri kita benahi, kita arahkan bagaimana mereka bisa memasuki dalam dunia yang sangat luar biasa ini. Nah, makanya Masya Allah, justru saya tertarik jilid yang ke-7 itu, yang isu-isu kontemporer itu itu kekinian, masalah-masalah kekinian yang harus kita pahami, sehingga pada saat ada pertanyaan dari siapapun mereka, kita bisa memberikan jawaban yang sangat luar biasa berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Iya, saya bacanya Ustadz ya. Ini menarik nih, isu-isunya di jilid 7 Al-Quran dan isu-isu kontemporer. Ini dekat banget nih dengan kondisi kekinian di Indonesia. Tapi saya ambilkan yang contoh yang banyak terjadi aja. Apa itu Ustaz? Sepertinya pembentukan keluarga, ini kan ada itu. Iya, keluarga berencana ya. Berencana ada. Di atas ada pembentukan keluarga itu bagaimana cara membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu ada keluarga pembentuk seperti itu. Lalu bagaimana pembentukan pembinaan. Jadi setelah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah versi Al-Quran, itu lalu diadakan pembinaan. Nah, setelah pembinaan adanya pemeliharaan. Dibina, kemudian dipelihara. Ini pemeliharaan secara berdasarkan Al-Quran, supaya betul-betul ini pemeliharaan ini betul-betul terrealisasi. Apalagi di sini ada pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir. Nah, itu ada hubungannya dengan generasi muda tadi. Jadi kita punya, setelah kita berkeluarga, kemudian kita nanti punya anak ini harus kita arahkan juga berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ada di jilid yang ke-7 itu. Nah, di sini juga disebutkan adanya kewajiban buat kita mendidik anak. Orang tua itu, selama saya misalkan masih posisi sebagai anak, kalau orang tua saya masih hidup, jadi status saya tetap anak. Walaupun saya sudah punya cucu misalkan, tetap kita dengan orang tua bagaimana sikap kita. Nah, relasi kita ya. Betul sekali. Nah, di sini menariknya lagi ada beberapa problem menghadapi keluarga itu. Jadi bagaimana mendidik anak supaya bisa soleh-solehah, problemnya apa? Di sini diuraikan. Solusinya juga gimana nih caranya? Nah, setelah problem disampaikan, dijabarkan, ini solusinya di bawahnya. Ada solusinya. Jadi kita nggak perlu berpikir, wah gimana, enggak. Al-Quran menjabarkan permasalahan-permasalahan dalam keluarga, dalam remaja. Ini solusinya ada.
Nah, sehingga kita, wah ini tinggal praktek aja, copy paste aja. Kita nggak perlu ingin melakukan sesuatu yang luar biasa, copy paste di situ. Nah, masalah keluarga berencana itu juga ada, keluarga berencana itu hukumnya bagaimana sih? Kadang kita berpikir boleh nggak keluarga berencana? Mohon maaf, ada yang tidak mau keluarga berencana kan, ada yang mau. Itu tidak apa-apa. Kalau kita membaca buku ini, kita menjadi orang legowo. Yang tidak mau KB tidak apa-apa. Nafsi-nafsi, nggak ada kewajiban di sini. Tapi yang mau KB, inilah alasannya kenapa harus kita ber-KB. Jadi solusi ada, permasalahan dimunculkan, solusinya juga ada di situ. Nah juga di sini pembahasan yang luar biasa adalah tentang, mohon maaf, tentang aborsi. Tinjauan hukum Islam itu aborsi itu boleh atau tidak? Iya. Nah di sini juga dijabarkan, ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Loh, apa yang diperbolehkan, aborsi kok diperbolehkan? Nah, itu juga dijabarkan, mungkin menyangkut masalah nyawa sang ibu. Itu hal-hal tertentu di situ. Kesehatan misalnya Kesehatan, gitu ya. betul. Yang tidak boleh bagaimana itu ada juga. Nah, Masya Allah, yang menarik lagi yang saya sampaikan, yang cloning tadi ya. Iya. Cloning itu ada cloning terhadap tumbuhan, hewan, dan terhadap manusia. Apa manfaat dan mudarat cloning ada di sini. Kemudian kita berbicara tentang operasi plastik dan ganti kelamin. Iya. Transgender, operasi plastik. Ini isu-isunya Kontemporer kekinian ya. iya. Sebetulnya bukan isu kekinian, karena Al-Quran sudah membahasnya lebih dulu, Ustaz. Betul sekali. Kejadian sampai nanti kiamat pun Al-Quran ada di situ. Nah, contoh yang saya masalah transgender, kita masih ingat, mohon maaf kemarin Dorce Gamalama pada saat mau meninggal berwasiat, tolong aku kalau meninggal dimakamkan sebagai wanita. Ya kan? Iya. Tapi kan ditolak sama ulama. Itu betul ditolak karena memang tidak boleh. Lahirnya laki-laki dimakamkan juga dalam bentuk laki-laki. Sampai kapanpun itu. Dalam Al-Quran ya laki-laki dan perempuan. Ya, kalau masih timbul perdebatan, boleh nih dibaca buku ini Iya, ya, Al-Quran betul. tematik tafsir Maudhu'i ini gitu, Ustaz. Betul. Ya. Perdebatan itu lumrah, tapi harus punya rujukan yang kuat. Nah, di sini kalau yang transgender itu kalau seorang laki-laki berubah jadi perempuan, itu waktu masih hidup juga bermasalah juga kan. Maksudnya kalau sholat pakai mukan atau pakai sarung. Iya. Softnya di mana? Itu kan masuk waktu masih hidup. Kemudian kalau sudah meninggal dunia yang memandikan siapa? Oh ini perempuan ini, begitu dimandikan, loh laki-laki yang memandikan perempuan, bermasalah juga. Kemudian pada saat kita nyolati imamnya sholat itu di lurus dadanya atau lurus pusarnya, ini berbeda. Doanya juga berbeda kan, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Iya. Ini gimana nih? Nah, tetapi pada saat masih hidup itu juga masalah juga pada saat pembagian warisan. Saya Iya. laki-laki kan gitu. Iya, itu ada porsinya yang beda-beda ya. Lebih besar kan, sebagai udah ganti kelamin perempuan, tapi pada saat pembagian warisan dia bilang aku laki-laki, karena apa? Lebih besar bagiannya. Nah, Oke. itu banyak ada 25 isu kontemporer di dalam jilid ke-7 yang itu kalau boleh saya kata tanda kutip wajib Anda pahami sehingga kita tidak akan salah persepsi dalam menghadapi masalah-masalah yang seperti itu. Oke. Banyak di situ. Banyak termasuk juga isu tentang kenegaraan, isu-isu kontemporer di negeri ini ya, tentang kebutuhan sandang pangan papan misalkan, ketahanan pangan, ketahanan energi. Al-Qur'an itu juga sudah membahasnya begitu Ustadz ya. Iya. Dan melalui tafsir Maudhu'i ini karena per tema jadi akan lebih mudah seumpama ketika Anda menghadapi persoalan-persoalan di kehidupan Anda sehari-hari. Anda tinggal cari aja ya. Tinggal baca ada di jilid berapa jika Anda sudah memiliki bukunya ini, tafsir Maudhu'i. Jadi kalau Anda misalkan ada permasalahan tentang pencucian uang atau tentang pernikahan dan lain sebagainya, tentang perlindungan anak, tentang pengasuhan anak, iya, tinggal betul. cari temanya, Betul. ada di jilid berapa, permasalahannya apa, di sana ada solusinya berdasarkan Al-Quran tentunya. Caranya bagaimana supaya bisa memiliki buku yang luar biasa ini? Silakan Anda bisa memesannya melalui SMS atau WA dengan format ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344. Kirim SMS atau WA jika Anda ingin memesan buku tafsir Maudhu'i ini dengan format ELS spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap Anda, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344. Berapa sih harga bukunya? Harga bukunya Rp5.500.000. Ada 11 jilid dengan berbagai subtema juga, cukup banyak. Dan kalau Anda ingin membeli secara tunai, apakah ada diskon? Ada diskonnya. Tunai diskon Rp1.504.000. Jadi Anda tinggal membayar Rp3.996.000. Kalau mau belinya angsuran gimana? Bisa angsuran 4 kali atau 6 kali. Yang mengangsur 4 kali
selama 4 bulan, masing-masing Anda membayar Rp999.000. Kalau angsuran 6 kali, ini dengan uang muka, Rp846.000. Selama 5 bulan berikutnya, Anda membayar Rp630.000. Tapi perlu dicatat ya, selain ada diskon Rp1.504.000 bagi Anda yang membelinya secara tunai, Anda juga akan mendapatkan bonus. Tapi ini khusus untuk 14 pembeli tunai pertama hari ini. Anda akan mendapatkan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim yang terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, yang terdiri juga dari 8 jilid. Jadi kalau yang tafsir Maudhu'i untuk orang tuanya atau untuk Anda sebagai orang dewasa, yang seri Akhlak Anak Muslim, bonusnya ini bisa dibaca oleh anak-anak Anda ya, atau Anda kasih cucu Anda juga boleh. Satu lagi, kalau yang di Jabodetabek dan di Jawa ini free ongkos kirim jika Anda membelinya, dan di luar Jawa ini harus membeli secara tunai. Tapi kalau Anda yang membeli di luar Jawa, selain harus tunai, Anda juga tidak akan mendapatkan free ongkos kirim. Ayo pesan sekarang juga buku ini melalui SMS atau WA di 0821 2292 3344 El Sinta spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Radio Talk Tafsir Al-Maudhu'i. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan, gerbang tol Kadarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Cuaca saat ini Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik, nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri sudah mulai Jenderal Polisi kondusif Listio pasca Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar Pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk Tafsir Al-Maudhu'i. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung Radio Talk Tafsir Al-Quran Maudhu'i bersama Ustadz HM Budi Setiawan. Kita masih membahas mengenai buku yang luar biasa ini. Mungkin Anda saat ini sedang menghadapi sebuah permasalahan ya, pendengar umat Islam, pendengar Al-Sinta yang menghadapi sebuah permasalahan tapi bingung nih mau mencari jawabannya berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran, mau baca Al-Quran atau mencari jawaban-jawabannya itu kan berdasarkan per surat. Tapi kalau per tema, misalkan ada permasalahan dalam keluarga Anda tinggal baca buku Tafsir Maudhu'i ini. Anda tetap baca Al-Quran, itu sebuah kewajiban sebagai umat Islam, tapi untuk memahaminya bisa dibantu dengan membaca buku Tafsir Maudhu'i ini. Ada 11 jilid dengan berbagai macam tema. Ada Al-Quran dan kebinekaan, tanggung jawab sosial, komunikasi dan informasi, pembangunan generasi muda, ada tentang moderasi Islam, Al-Quran dan juga isu-isu kekinian atau isu-isu kontemporer, termasuk juga tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan memahami tujuan utama syariah. Ini juga cukup lengkap. Kalau Anda tadi seperti yang saya sampaikan punya persoalan dan ingin menyelesaikannya berdasarkan atau berlandaskan Al-Quran, buku ini bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan solusi ataupun jawabannya, karena menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran tapi per subtema. Tafsir Maudhu'i. Harga bukunya Rp5.500.000, terdiri dari 11 jilid. Untuk yang membeli tunai ada diskon Rp1.504.000. Anda membayar Rp3.996.000 saja, tapi jangan khawatir, diskon itu juga tetap diberikan bagi Anda yang ingin membelinya secara angsuran, baik itu 4 kali atau 6 kali.
yang membeli secara angsuran 4 kali 4 bulan itu Anda membayar Rp999.000. Kemudian yang angsuran 6 kali dengan uang muka Rp846.000 pada saat bukunya Anda terima. Nah, 5 bulan berikutnya yang mengangsur 6 kali 5 bulan berikutnya Anda membayar Rp630.000. Tapi tentunya ada keistimewaan bagi yang membeli tunai di hari ini dengan membayar Rp3.996.000 untuk 14 pembeli tunai pertama mendapatkan tambahan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim terdiri dari 2 bahasa dan 8 jilid. Bahasanya itu Indonesia dan juga Inggris. Nah, untuk yang membeli buku tafsir Maudu'i ini di Jabodetabek dan Jawa atau di Pulau Jawa ada free ongkir. Sementara yang luar Jawa tidak ada tidak ada free ongkir. Jadi nanti akan dihitung ongkos kirimnya berapa. Termasuk yang berada di luar Jawa dan ingin membeli buku ini, belinya harus tunai. Cara memesannya bagaimana? Anda cara memesannya bisa via SMS atau WA. Ketik Elsinta, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, spasi tunai atau angsuran. Jadi Anda diberikan kebebasan ya untuk memilih, bisa beli secara tunai atau bisa beli secara angsuran. Elsinta, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344 0821 2292 3344. Ustadz, kita sudah di penghujung. Waktu kita kurang lebih sekitar 5 menit. Apa sih dampaknya setelah pendengar Elsinta misalnya mempelajari tafsir Maudu'i ini, Ustadz? Baik. Sebelumnya untuk yang telepon memang belum saya balas, belum saya terima ya. Karena tadi kita terima telepon juga ya di nomor yang tadi 0821 2292 3344 tapi belum dibalas oleh Ustadz Budi Setiawan. Silakan Ustadz. Baik. Dampaknya itu memang menjadikan kita umat Islam yang itu tadi saya katakan dari awal rahmatan lil alamin. Mohon maaf. Rahmatan lil alamin itu dengan siapapun dia menebarkan kebaikan. Dengan apapun menebarkan kebaikan, baik dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan dengan manusia. Itu Islam yang diharapkan dalam Al-Quran, rahmatan lil alamin. Kemudian kita juga menjadi umat Islam yang sabar, legowo, murah senyum, saya katakan tadi. Simahum fi wujuhi min asari sujud, tampak wajah mereka tanda-tanda bekas sujud. Disitulah umat Islam itu selalu berada dengan siapapun dan bagaimanapun kondisinya, dia selalu kelihatan sumringah. Wajahnya itu nggak gampang bersengut. Bersengut, merengut ya. Merengut. Dalam penelitian ini kalau orang sering merengut itu saraf yang bekerja di wajah itu ada 313 saraf. Sehingga mohon maaf umur dengan wajahnya itu lebih tua wajahnya daripada umurnya. Daripada yang sering marah. Ya. Betul. Maksudnya berapa Mas? Saya 40. Oh, lu kenapa? Saya kira 30 kan. Karena suka marah. Nah, seperti itu. Dan orang yang murah senyum itu memang diperintahkan oleh Nabi, senyum adalah sedekah. Nah, inilah harapannya, dampaknya seperti itu. Nah, dampak-dampak yang disampaikan kepada kami bahwasanya dengan memiliki tafsir Al-Maudu'i ini kita menjadi lebih tercerahkan, memahami Islam yang sebenarnya dengan rujukan Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita tidak salah persepsi lagi. Nah, saya ambilkan contoh yang terakhir itu adalah moderasi Islam. Nah, ini menarik moderasi Islam. Yang jilid ke-8 itu. Islam moderat. Sering kita mengatakan Islam moderat. Apa sih Islam moderat itu? Nah, kalau kita tidak tahu artinya Islam moderat, kita bisa salah persepsi. Ternyata dalam Al-Quran dijelaskan Islam moderat itu adalah Islam yang memiliki realitas, memahami realitas, fakta yang dipahami, bukan hoak. Ya, bukan informasi yang nggak jelas, tapi betul-betul dia memahami sendiri, melihat sendiri kejadiannya. Jadi kalau kita akan berbicara, dia itu kalau sudah tahu betul siapa sumbernya dan dari mana dan bacanya apa, dia akan berbicara. Tapi kalau hanya tembung jari nih, katanya, dia nggak berani ngomong. Mohon maaf, saya nggak berani ngomong karena saya tidak tahu sendiri. Itu orang Islam moderat itu. Nah, Islam moderat juga bisa memahami prioritas dalam beribadah. Ibadah itu yang prioritas dilakukan, yang nggak prioritas nggak begitu dilakukan. Itu dalam fikih moderat, Islam moderat. Kemudian orang-orang yang moderat ini menghindari fanatisme yang berlebih. Dia tidak akan fanatik kepada suatu figur, tidak terlalu fanatik dia. Pokoknya kalau dia sebagai simpatisan lah, dia senang. Ya, tapi tidak mau fanatik yang berlebih. Kalau fanatik berlebih itu mungkin gini ya Ustadz ya. Si figur yang kita kagumi berbuat salah selalu kita bela.
Tidak seperti itu kan ya. Ya enggak, kita malah nggak boleh itu. Nabi pun juga melarang fanatik yang fanatik buta, fanatik yang berlebihan. Itu Rasul juga melarang, Al-Quran juga melarang seperti itu. Kemudian juga prinsip kemudahan dalam beragama. Orang moderat itu memang seperti Allah perintahkan, Allah tidak akan mempersulit kamu, tapi Allah menghendaki kamu kemudahan. Ibadah seperti itu. Ada rukhsah seperti itu. Dan Islam moderat itu melakukan yang mudah-mudah. Dia tidak akan mempersulit dirinya untuk bergaul dengan sesama muslim, dengan orang lain. Tapi dia, orang Islam moderat yang sebenarnya adalah dia bisa beradaptasi dengan siapapun dengan rujukan Al-Quran dan hadis. Sehingga orang-orang Islam yang memahami ini, sekali lagi saya katakan, saya pribadi alhamdulillah saya bisa melakukan seperti ini walaupun belum lama, itu dengan siapapun enjoy. Saya sholat diimami siapapun saya nggak ada masalah. Ya, kemudian saya berbicara dengan siapapun nggak masalah, bergaul dengan siapapun nggak ada masalah. Itu enak sekali gitu. Hidup tenang ya Ustaz. Hidup tenang dan banyak teman. Kalau sudah banyak teman, itu Allah memberikan pertolongan ini luar biasa. Iya, dari sudut manapun ya. Seperti tadi contoh tadi. Soalnya saya menarik, saya contohkan terakhir. Saya dalam perjalanan ke sini itu saya nanya teman-teman El Sinta, dari naik kereta api nanti saya naik kereta api apa, turun kemana yang dekat dengan El Sinta, nggak ada yang bisa jawab. Baru jam 8. Nah ternyata di satu saya nggak bingung. Ternyata di sebelah saya itu ada seorang mbak-mbak kerja di Jakarta udah lama. Saya tanya, bisa jawab dia. Saya diarahkan, nanti naik kereta ini Pak, nanti ini. Duh, ya Allah, ternyata begitu saya siang sore sampai malam nggak ada yang bisa jawab. Di dalam kereta ketemu orang yang bisa menjawab. Akhirnya sampai di sini tidak terlambat. Nah inilah, berbicara dengan siapapun, tebarkanlah kebaikan, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Itu Mas Ferry. Ustadz, luar biasa, buku ini harus rasanya dimiliki oleh pendengar El Sinta, umat Islam. Jadi saya ingin menyampaikan lagi, kalau Anda ingin memiliki buku Tafsir Maudu'i ini, silakan Anda bisa memesannya via SMS atau WA. Ini kabarnya buku ini juga nggak dijual di toko buku manapun. Tidak ada, betul. Nggak ada. Jadi hanya dijual selama Radio Talk ini berlangsung. Anda bisa memesannya melalui SMS atau WA dengan format ketik El Sinta, spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, tunai atau angsuran, kirim ke 0821 2292 3344. Harga bukunya Rp5.500.000, terdiri dari 11 jilid. Anda mendapatkan diskon Rp1.504.000, jadi Anda tinggal membayar Rp3.996.000. Ada angsuran yang bisa Anda pilih, angsuran 4 kali atau angsuran 6 kali. Kalau 4 kali per bulannya Rp999.000, dan yang angsuran 6 kali ada uang muka di awal Rp846.000. Selama 5 bulan berikutnya Anda membayar Rp630.000. Penting juga jika Anda di Jabodetabek atau di Pulau Jawa, free ongkir, tapi yang di luar Jawa tidak bebas ongkir, jadi akan dihitung nanti berapa ongkosnya yang akan dikirimkan ke kota Anda. Dan yang di luar Jawa juga belinya harus tunai. 14 pembeli tunai pertama mendapatkan bonus buku seri Akhlak Anak Muslim 8 jilid, 2 bahasa Indonesia dan Inggris. Jadi sekarang pesan dengan SMS atau WA El Sinta spasi nama lengkap, spasi alamat lengkap, tunai atau angsuran ke 0821 2292 3344. Ustadz, terima kasih sudah bersama El Sinta. Siap. Mudah-mudahan banyak pendengar yang bisa membeli buku ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin. Terima kasih pendengar, saya Berry Hamzah menutup jumpa kita dalam El Sinta News and Talk edisi pagi. Demikian juga Radio Talk di pagi hari ini. Saya Berry Hamzah, selamat siang, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk Tafsir Al-Maudu'i atau Tafsir Al-Quran Tematik. El Sinta News and Talk.